Iya lu. Awas kiri lu. Awas kiri lu mau ke kanan. Nah, Rase juga bingung. Rase juga bingung. Nggak usah lah, jangan di sini, jangan di sini. Nggak usah kan, jadi tadi ngeliat orang bawa parang gitu. Potongan paku ya. Begini dong, Pi. Membelah urat nadi Pulau Sumatera adalah tentang merayakan harmoni antara raungan deru mesin dan bisikan alam. Ada magis yang tertinggal saat roda motor melibas jalanan lurus di antara barisan kelapa sawit yang menjulang. Sementara aroma tanah basah dan sisa hujan menyapa dari balik helm, menciptakan memori visual yang jauh lebih megah daripada sekedar rekaman lensa kamera. Lebih dari 2000 km masih harus kami jalani. Tujuannya tak lain, yaitu menyapa orang tercinta yang ada di balik pintu rumah. Jalur Timur Sumatera akan menuntun kami kembali ke Jakarta. Jalur berbeda dengan cerita yang tak kalah menarik. ANZ Adventurin, jalan menuju rumah. Teman-teman, sekarang hari ke-11 kita berada di Banda Aceh, masih tempat hotel yang sama karena kita ngejangkar kemarin dari Sabang terus balik lagi ke Aceh. Ya, mau kemana kita hari ini? Kita akan menuju ke Lok Supon. Kemarin ombak berangkat tuh lebih santai apa ombak pulang lebih santai? Berangkat. Yang pulang goyang banget. Oh, justru gue menikmati yang pulang bro. Iya lah. Karena penting. Hah? Iya namanya. Gak ada banyak tau. Gak ada mau. Panas banget nanti gue lagi tidur. Banget. Makanya gue kira orang depan Ternate kok bahasanya bahasa Batak gitu. Oh tapi menurut lo ombaknya gedean yang mana? Yang pertama? Yang pertama. Pulang. Yang pulang kan ke bawah gede. Oh yang pulang gede, gue justru lebih nyaman goyangan ini. Karena udah kebiasaan kali ya? Enggak, karena lo ngantuk Jan, karena lo ngantuk. Gak peduli. Perjalanan menuju Jakarta lebih dari 2000 km. Tentunya bukan jarak yang singkat. Setelah kami lalui perjalanan panjang sampai ke Sabang, fisik dan mental kali ini sangat diuji. Rasa lelah, bosan, menyatu, campur aduk. Saat seperti ini, karakter manusia akan terlihat bagaimana aslinya. Kebersamaan dan saling mengerti satu sama lainnya menjadi kunci agar semua tetap solid, siap menghadapi hal apapun di depan sana. Melalui jalur timur pastinya akan sangat berbeda. Tidak ada laut yang membentang dan hamparan lahan hijau yang menyejukkan mata, seperti jalur barat. Tapi kita akan disambut baik oleh kota yang akan kita lintasi, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan kota lainnya. Ayo bang. Siap Pak. Siang pak. Jakarta. Ya. Hah? Dari Jakarta. Terus ke Sabang. Baru ke sini. Dari Sabang. Mau pulang. Hah? Balik Jakarta. Lewat timur. Kenapa? Oh enggak. Iya Jakarta. Nah? Satu rombongan 8 motor. Ada 8 motor. Enggak udah, ini doang. GoPro mana? Iya pegang. Ambil dulu sekalian. Oh dia lewat. Siap. Dari Jakarta bang. Yang Katima siapa nih? Yang apa? Katima siapa Katima? Ketua timnya. Iya. Apa ya? Iya. Dari tur mana nih? Dari Jakarta pak, terus kita ke Sabang lewat lintas barat. Abis itu langsung balik lewat lintas timur. Aman situasi jalannya ya? Aman insya Allah bang. Iya. Siap. Mungkin ada kendala sama anggota atau ancaman ya? Aman bang, aman. Kita
Siap, aman bang, aman. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ayo, Bang. Ya, tenang, dan. Ya, Bang. Mari bang. Kita lagi mau makan nih di Gerai Ayak. Ini di jalan lintas Banda Aceh menuju ke Medan. Jadi kita akan stay di Lok Sukon kalau nggak salah namanya. Lok Sukon. Jadi kita akan ngeres kurang lebih 2 jam lagi dari sini. Tapi perut lapar ya kita rest dulu gitu. Target hari ini kami akan menuju kota Lok Sukon, di mana kota ini masih jadi bagian dari Provinsi Aceh yang letaknya di bagian utara. Wah, seluas itu ya Provinsi Aceh, luar biasa. Sudah berkendara sampai 7 jam saja masih belum melewati batas provinsi. Apa nih? Awas. Ya. Ada tukang jajan. Waduh, awas tuh. Motor. Asfi. Selamat datang di kota Lok Sukon. Wih, kota gede nih. Ada Indomaret nih. Oke, hari ke-12 kita berada di Lok Sukon. Kemarin kita dari Banda Aceh menuju Lok Sukon. Nah, jalanan itu ternyata lebar ya. Di Aceh itu lebar, terus ibaratnya mulus juga, liuk-liuknya juga enak. Jadi kita jalan ke Medan. Muke sembab banget. Panas banget. Tutup itu sama jari. Enggak. Yang atas. Ya. Kan ke 0,5. Baru tuh, lu seadanya nih. Nih, lu lihat nih. Ya. Bisa gitu ya? Muka lu tuh, muka lu, muka. Mama 3 nih. Wah. Hampir 3. Emang iya? Coba lihat kantung mata lu, Pi. Wih, tebel kali. Lihat bang, kantong mata lu bang. Enggak ada bang. Hampir. Tapi hitam. Enggak ada ini mah. Dia udah 3 cuy. Konten. Kantong mata lu. Lah, cuma dari sebelum kenal sama lo juga udah ada. Pukul 7 pagi, kalau yang lain sibuk cari sarapan, kami beda. Semua mata fokus menemukan keberadaan tambal ban. Ban motor Alfian bocor, tidak mungkin dipaksa jauh berjalan. Pada berangkat ke Medan. Maksudnya karena gue takutnya jam segini emang belum ada yang buka. Mau gak mau kita nunggu sampai jam 8 jam 9. Jam 8 jam 9. Jadi ibaratnya ya nunggu dulu sampai jam 8 jam 9, tambal ban baru 12 singkat ke Medan gitu. Mau. Yang mantap. Potongan paku ya. Ini dong, Pi. Guys, Urusan ban beres. Kita melaju lagi menuju Medan. Jarak yang akan ditempuh hari ini sekitar 300 km. Memakan waktu hampir 7 jam riding.
Kontur jalanan di Provinsi Aceh masih terbilang bagus. Tapi sayangnya mata nggak bisa bohong nih. Berjalan selama 3 jam, tepatnya pukul 10 pagi, jam rawan ngantuk mulai menyerang. Yang dibutuhkan sekarang hanya break sebentar biar konsentrasi kembali pulih. Kita rest di pagi hari di jam 10 ya teman touring. Jadi emang Lok Sukon tuh panjang. Nah sekarang kita baru nyampe di Langsa sebelum menuju ke kota Medan gitu. Sekarang ya karena emang mata tadi rada sepet, rada ngantuk. Padahal tidur cukup, tapi ngantuk. Tidur cukup, tapi tetap ngantuk. Hal wajar ketika kita riding. Apalagi kami yang sudah lebih dari 10 hari di atas motor tanpa jeda. Gejala ngantuk tiap ridernya juga biasanya berbeda-beda. Ada yang ngebut, ada yang bernyanyi, ada yang tiba-tiba pelan, bahkan sampai runsing di atas motor. Nah, kalau temen touring, tipe yang seperti apa nih? Coba dong, komen di bawah. Betul nggak sih? Betul kan sini kan? Iya sama gue juga. Keluar dari jalur nasional ini. Iya motong jalur melambung soalnya nasional ya. Ntar ketemu lagi di nasional. Melambung jauh. Aduh, iya cantik, ada di cantik. Awas. Awas jatuh lagi, Beb. Ada cewek. Ayo udah belok, Mai. Aku rela. Lemah kali aku pakai motor ini Pak kalau off-road pakai. Aduh, terabas tuh. Apa juga diterabas. Iya nih. Berbahaya lihat sini kalau gue. Ya, terus deh. Bersimpang. Udah ya? Belum. Keputus sama yang belakang. Imamku kiri, Imam. Awas Happy. Awas disepak oleh sapi itu. Sapi nyebrang sapi. Awas Happy, angkat motor. Awas Happy. Lobang. Lubang atuh. Awas, lubang. Lari Upin. Lari Upin. Ada apa sih Upin? Lari Upin. Aduh, tolong nih kayaknya nih. Ambil kiri ya. Paling kiri. Jalannya begini. Kerja bosku. Yoi, kerja bosku. Opa. Oke. Cinta ya Opa. Bodoh kiri bang. Lagi lah. Gila, pulang semua. Mobil. Ya, sama. Ayo Bang Joy, masuk. Nggak bakal berani dia, ada truk soalnya depannya. Nggak bakal berani dia. Iya. Awas lah. Selamat jalan. Nggak usah lah. Jangan di sini. Nggak usah kan. Jadi tadi ngeliat orang bawa parang deh. Udah. Lalu keras. Ini kan perbatasan. Ini perbatasan Sumatera Utara dengan Aceh kan? Iya. Orang juga tahu kalau kita udah ngelewatin ini, orang dari Sabang. Iya. Sekian kilometer akhirnya kami melewati perbatasan Aceh dengan Medan. Truk-truk besar mulai banyak menemani selama perjalanan. Gak cuman itu, terik matahari yang tajam bikin badan kehilangan cairan tubuh. Nah, teman touring, kata orang, perjalanan pulang itu terasa lebih cepat daripada kita berangkat. Iya betul, itu dapat dirasakan kalau saat pulang kita melewati jalur yang sama.
Beda cerita kalau melewati jalan yang baru alias 360. Alias ada rasa penasaran yang bikin semangat pantang kendor. Semangat, hati-hati, rame banget ke depannya, depan rame. Terakhir keja kapsul. Oke. Si borong. Oh, ada teman lagi. Drum. Aduh. Oh, beda tinggi ini, hati-hati. Ininya beda tinggi. Drum kuning. Jalan. Gasing. Pukul 2 siang akhirnya kita sampai kota Medan. Sebagian mencari tempat makan, tim pendanaan dan Ibnu mampir dulu ke Honda Big Bike. Iya lu. Awas kiri lu mau ke kanan. Nah, Rase juga bingung. Jangan. Servis. Wis. Banyak ketawa gue yang Iya. Ini kiri, Bang. kita servis dulu, bro. Yo, kiri. Masuknya kayak dari sana, Bang. Ini tuh pintu keluar. Ya. Nah, gua ntar ganti ban di sini nih, master ban. Yuk, masuknya udah. Terus. Oke, akhirnya kita udah di Medan. Kita mampir dulu ke Honda Big Bike Medan. Kenapa gue mau servis? Servisnya itu lumayan juga sih. Pertama, gue harus ganti oli karena udah 4.000 lebih. Yang kedua, kayaknya sih rantai gue agak aus, bener aja. Rantai gue tuh udah karatan, udah aus. Ternyata udah gak ada olinya di situ. Nah, yang ketiga, ban gue agak geol-geol gitu. Nah, jadi gue mau gue balancing dulu nih di sini. Ya, sekalian tune up dan segala macam lah. Tadinya mau nginep gue di Jakarta, di BSD, tapi ternyata nggak keburu. Akhirnya gue di sini dulu. Ya, semoga aja sih cepat dan besok kita bisa lanjutin perjalanan lagi. Ya, namanya juga di jalan, lo harus mikirin selain badan lo harus sehat, motor lo juga harus sehat. Jadi kita harus mikirkan dua-duanya, oke? Servis motor dan menikmati kuliner di Medan. Sayangnya waktu kami hanya 1 malam, jadi harus bisa memanfaatkan waktu yang ada. Hari ke-13 dimulai dengan secangkir kopi. Kandungan kafein di dalamnya bekerja sebagai stimulan yang memblokir adenosin, yang artinya zat penyebab kantuk. Kafein juga meningkatkan hormon seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin, sehingga dapat meningkatkan energi, fokus, mood, dan tingkat kewaspadaan. Sudah ngopi hari ini? Selamat datang kota Tebing Tinggi. Jadi kita lagi pada ngeres dulu nih, karena emang Tadi Vivi shock ya. katanya Shock. tiba-tiba mau senggol. Bukan ikut, gua di tengah-tengah. Tengah-tengah box ya, di tengah-tengah box ya. Motor-motor box ya. Ternyata aku sadari motorku ramping. Kenapa lu masuk? Ya, nggak ada info lah. Nggak ada info lah. Lu kan, kalau lu kan di tengah-tengah sama Inwan berdua. Target hari ini kami menuju kota Pinang, sekitar 300 km dengan waktu tempuh kurang lebih 7 jam berkendara. Tapi ini kalau nggak hujan ya. Beda cerita kalau dalam kondisi hujan, semua terasa lebih lama. Batu bara. Nah ini kita udah ke Labuan Batu, kita ke Labuan Batu Selatan. Makin kesini kami lebih sering menemukan truk besar dan jalanan yang nggak menentu bentuknya. Belum lagi cuaca yang tidak bisa diprediksi. Alhasil selama perjalanan kami melihat beberapa kendaraan bekas kecelakaan. Entah sang sopir yang tidak fokus atau kendaraan yang tidak layak jalan. Gak cuman itu, sejauh mata memandang banyak sekali kebun sawit di daerah Sumatera. Ya bagaimana enggak? Wilayah ini memiliki iklim tropis yang ideal dan tanah gambut aluvial yang kaya akan nutrisi alami mendukung pertumbuhan kelapa sawit. Tapi jangan semuanya dipakai buat kelapa sawit ya, kasihan hutannya.
pagi ini kita mau berangkat menuju ke Pekanbaru. Jadi kemarin tuh sorenya hujannya hoax ya, karena kita semua pada pakai jas hujan, ternyata sudah tidak hujan, tapi genangan-genangan yang ada sisa dan hanya tinggal kenangan aja. Membahas kelapa sawit memang gak ada habisnya. Salah satu tanaman yang menjadi primadona sebagai bahan utama kebutuhan kita sehari-hari. Dengan kondisi iklim dan tanah yang subur, Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang kelapa sawit terbesar dunia. Sebanyak 59% dari total produksi global berasal dari negeri tercinta kita. Hal ini salah satu yang menyebabkan pembukaan lahan di mana-mana untuk perkebunan kelapa sawit. Nah, teman touring, mudah-mudahan segala kebijakan yang ditetapkan bisa menjaga alam ini tetap asri ya. Sayang kalau sampai rusak. Udah truk, banyak truk udah. Apa sih mau kejar dia? Katanya mau Alfian, kasih tahu lah deh. Tadi ada truk ya, tadi ada truk ya. Alasan, nanti komen dikit, komen. Apa yang mau kau kejar? Makan siang Jen. Pulauan Riau. Sini. Ada. Pas itu masuk Ya, sini. masuk PT Points. 1, Belakang atau belakang? 2, 3. Berkendara roda 2 sebenarnya bukan soal seberapa mewah motornya atau seberapa besar kapasitas mesinnya. Motor hanyalah sarana. Yang jauh lebih berharga adalah memiliki arah tujuan yang jelas dan dikelilingi oleh orang-orang baik yang siap berbagi tawa di sepanjang jalan. Iya. Apa sih takut ikan mabuk? Ikan mabuk. Aduh, aku kelihatan. Kabut nih. Asap. Kabut. Aduh, kabut. Udah nggak ada. Udah. Kalau sama masih kan. Kosong. Ini kabut aja. Ikan. Nah, dia ngasih nih. Truk. Wah, ada truk. Wah, bolong. Yang gede. Wah, Bang Alfian, pas banget jalan di sini. Emang ya, motor adventure sejatinya diciptakan sebagai mesin serbaguna yang hanya akan menemukan jiwa aslinya jika dibawa ke medan yang tepat. Bukan sekedar gagah di jalan aspal perkotaan, motor ini baru benar-benar hidup saat menyentuh tanah, melintasi jalan berbatu. Libas terus bang, jangan kasih kendor. Yang ngantuk pada di belakang bang, lemah banget. Dik. Please. Ngantuk, Sajam. orang ngantuk di belakang ya. Emang begitu bocahnya. Iya. Senjata. Nah, aja. Peralon cek. Nah, ada tripod apa? Sini. Kita kejar dia. Estafet. Nggak ada. Awas, ngomong deh. Pelan-pelan dari kanan. Nggak tahu tadi karena jalanannya nggak rata di dadakan. Dia balakin ya.
Tapi mendingan ini berkorban. Lama-lama kan. Udah lama-lama merem ya. Lama-lama merem. Setelah menempuh perjalanan panjang, merebahkan diri sejenak di kota Duri, mengisi energi untuk tubuh kita yang sudah lelah. Masih ada 3 jam lagi perjalanan menuju Pekanbaru. Perjalanan menuju Pekanbaru kali ini benar-benar menjadi uji nyali. Di tengah kepungan kebun kelapa sawit yang seolah tak berujung, terjangan badai ini seperti bermain game. Kami memulai dari level easy sampai yang hard. Lebih dari 3 kali kami dihantam hujan badai, seolah ingin menguji keberanian para peturing ini. Diikuti angin kencang dan hujan yang membutakan pandangan. Hari kian gelap, tak jarang bikin nyali menciut. Berhenti bukan opsi yang terbaik. Saling sahut di intercom untuk menjaga agar komunikasi jangan sampai terputus. Memastikan semua riders baik-baik saja. Apalagi situasi kian mencekam saat indikator bensin mulai berkedip. Sementara entah di mana minyak yang kami cari bisa ditemukan. Setelah perjuangan melawan cemas dan dingin, akhirnya kami sampai juga di Pekanbaru. Jembatan Siak seakan menyambut dengan senyuman. Alhamdulillah.